Halo guys, jumpa lagi kita di Morelli Media. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ancaman DC pinjol. Maaf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ancaman hoaks DC pinjol. DC pinjol dalam proses penagihannya selalu memberikan ancaman-ancaman yang hoaks. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, DC pinjol mengatakan bahwa kalau tidak bayar maka rekening Anda akan diblokir. Teman-teman semuanya, ini adalah ancaman hoaks. Karena sepengetahuan saya, rekening bank itu tidak sembarang orang bisa melakukan pemblokiran. Pemblokiran rekening bank itu bisa dilakukan oleh pihak yang dimana yang bersangkutan yang mempunyai rekening, pihak bank, serta pihak penyidik maupun polisi atau kejaksaan. Kalau dari pihak pribadi sendiri atau yang mempunyai rekening bank, dia bisa melakukan pemblokiran karena atas permintaan sendiri, mungkin udah tidak membutuhkan lagi rekening itu bisa diblokir. Kalau dari pihak bank, apabila tidak terjadi transaksi dalam sekian waktu, entah itu 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, apabila tidak terjadi transaksi masuk maupun keluar, maka mungkin bisa diblokir akun tersebut atau rekening tersebut. Kalau dari pihak penyidik, polisi maupun kejaksaan, apabila rekening tersebut indikasi dengan kasus-kasus kejahatan, nah itu bisa diblokir. Ada lagi kalau kasus korupsi, rekening ini dipakai buat kasus korupsi, pencucian uang segala macam, itu bisa diblokir oleh PPATK atau ya mungkin itu saya juga itu bisa diblokir. Jadi pihak pinjol tidak bisa melakukan pemblokiran terhadap rekening bank pribadi. Itu hoaks. Kalau ada pemberitaan bahwa DC pinjol atau pihak pinjol bisa memblokir rekening bank Anda, itu hoaks. Oke, teman-teman. Yang kedua, akun BPJS akan diblokir juga. Apakah kalian percaya? Tentu tidak. Dan saya berharap kepada konsumen pinjol yang gagal bayar, harap tidak terkecoh oleh ancaman-ancaman DC pinjol yang mengatakan BPJS Anda bisa diblokir. BPJS, entah itu BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan ataupun BPJS Hari Tua atau JHT. Itu tidak bisa diblokir. Yang bisa blokir itu cuma BPJS sendiri. Kantor BPJS sendiri, karena mungkin angsurnya tidak dibayar atau apa, itu bisa diblokir sama mereka. Tapi pihak pinjol tidak akan pernah bisa untuk memblokir akun BPJS teman-teman. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik, karena itu cuma ancaman hoaks DC pinjol. Karena DC pinjol akan mencari apapun caranya untuk menakut-nakuti teman-teman atau kalian yang gagal bayar di pinjol. Oke. Yang ketiga, ini lucu. Teman-teman tidak akan dapat pekerjaan apabila teman-teman gagal bayar di DC pinjol.
Oke, urusan pekerjaan itu merupakan kemauan kita sendiri. Bagaimana kita berusaha untuk mencari satu pekerjaan. Tapi kalau DC Pinjol bilang, Anda tidak akan pernah dapat pekerjaan karena kami sudah punya relasi di mana-mana, kami punya koneksi di mana-mana, kami bisa mengajukan nama ini, tidak bisa dapat pekerjaan. Itu hoax, teman-teman, itu hoax. Karena DC Pinjol ini pintar untuk mengakal-akali agar kalian merasa takut, merasa terancam. Tidak akan pernah, tidak akan. Jadi nggak usah takut, itu hanya ancaman hoax. Untuk urusan pekerjaan, kalian bisa bikin lamaran kemana aja. Kalau sesuai dengan kriteria, dengan Anda cocok, ya pasti diterima. Itu bukan karena DC Pinjol. Kalau Anda nggak diterima, ya mungkin memang Anda tidak termasuk di kriteria tersebut. Jadi ancaman DC Pinjol bilang kalian tidak akan dapat pekerjaan apabila gagal buy di pinjol, itu adalah hoax. Oke teman-teman, jangan percaya sama DC Pinjol dan jangan takut. Oke, yang keempat, DC Pinjol akan bawa RT RW dalam proses penagihan ke rumah. Ini ancaman yang sangat hoax teman-teman. Apa hubungannya sama RT RW? Malah RT RW itu seharusnya menjaga ketentraman, kenyamanan, dan keamanan warganya, bukan menakut-nakuti. Ya kan? Itu fungsinya RT RW. Apabila terjadi di daerah kalian ada RT RW yang datang ikut terlibat dalam penagihan mengikuti DC Pinjol, atau diajak DC Pinjol penagihan menakut-nakutin warga, itu sudah dibayar atau sudah disuap sama DC Pinjol. Jadi kalian gak usah percaya. Kalau dia datang, RT RW datang, udah datang aja. Nah, bawa aja RT RW. Bapak gak punya urusan, ini urusan saya. Udah gitu aja. Masalah warga ya urusan kan, kalau memang saya bikin kesalahan di dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah tinggal, ya kan, itu baru urusannya RT RW. Ini urusannya pribadi, bukan urusannya RT RW. Jadi teman-teman gak usah takut, itu bukan ancaman yang benar, itu ancaman yang hoax. Gak bakal berani DC Pinjol untuk ngajak RT RW nagih ke rumah Anda. Lagian juga apa hubungannya? Ya, nggak ada hubungannya. Untuk apa dia datang ke rumah? Bawa RT RW segala. Ini urusannya pribadi, bukan urusannya ke RT RW. Personal kita sama pinjol. Jadi itu adalah ancaman hoax. Yang kelima, DC Pinjol akan mempidanakan, atau pihak pinjol akan mempidanakan apabila kita tidak bayar pinjol. Benar ini bohong, ini hoax. Peminjam itu tidak bisa dipidanakan kecuali diperdatakan. Ya, ingat teman-teman. Tidak bisa dipidanakan, tapi bisa diperdatakan. Diperdata pun juga, itu pihak pinjol harus mengeluarkan uang yang minimal 100 juta untuk urus itu. Sedangkan apa penagihan kita? Yang harus dibayar berapa? 100 ribu, 10 juta paling mahal, paling banyak apa 20 juta, 3 juta, 1.750.000, 5 juta. Dia mau keluar 100 juta buat dapat uang segitu, yang penagihannya cuma 750.000, 500, 1 juta, 3 juta, 10 juta. Mana mau pihak pinjol. Itu cuma akal-akalan aja DC Pinjol bilang kita mau dipidanakan. Jadi ya jangan percaya, itu bohong. Gak bakal bisa.
Tidak ada hukum pidana yang menyatakan peminjam itu bisa dipidanakan, tapi bisa diperdatakan. Jadi teman-teman tidak usah takut. Ancaman-ancaman seperti itu adalah ancaman yang sangat hoaks dari DC Pinjol yang mengakal-akalin kita agar kita takut karena kita gagal bayar di pinjol. Kita merasa terancam, merasa takut. Jadi untuk itu jangan pernah takut sama DC Pinjol. Oke, selanjutnya DC Pinjol kirimin foto sedang dalam perjalanan. Itu kadang hoax. Tidak ada sih yang datang ke ada beberapa DC Pinjol, ada beberapa pinjol yang punya DC lapangan. Tapi ada yang nggak punya. Ada banyak yang nggak punya. Kalau yang nggak punya itu ada beberapa ya. Yang punya itu ya setahu saya kayak Aku Laku, Shopee, Isi Cash, ada Kami, Kredivo, dan lain-lain. Itu kayak itunya sepertinya ada. Tapi selain itu banyak juga nggak ada. Tapi memang kalau emang DC mau datang ke rumah, ya datang aja, ngapain takut. Kita bilang datang aja Pak. Kalau datang ya sudah, ini minta ininya, ID cardnya, minta tanda pengenalnya, nggak perlu takut. Kita nggak usah takut, kita nggak usah panik, kita nggak usah merasa terancam sama DC Pinjol, sama pinjol juga nggak usah takut. Ngapain kita takut? Kita nggak perlu harus ini saya bagaimana ya kan, saya harus udah santai aja, santai, jalanin hidup Anda sesuai seperti biasa setiap harinya. Tidak usah merasa terancam, tidak usah merasa takut atau apapun. Selanjutnya, DC Pinjol kirim Sherlock sudah berada di depan rumah. Itu hoax, ya kan? Tapi sebenarnya itu bisa dikirimin pakai apa? Pakai fake GPS. Fungsi GPS itu dia bisa mengambil screenshot. Kita bisa, saya bisa udah ada di sini nih. Itu bisa dikirimin, bukan screenshot bisa, tapi melalui kiriman GPS juga bisa. Itu pakai GPS, fake GPS. Jadi itu bisa dikirimin ke siapapun. Nah, jadi kalau ada ancaman seperti itu mah hoax. Itu sebenarnya enggak. DC Pinjol enggak. Kalau udah kirimin begitu dia nggak bakal datang. Percaya, dia nggak bakal datang. Oke? Semua itu bisa diambil pakai GPS, pakai fake GPS. Semua itu bisa diambil, semua itu bisa digunakan. Selanjutnya, kirim foto sedang berada di Polres atau di Polsek, sedang membuat laporan pengaduan. Itu hoax. Hoax karena apa? Karena DC Pinjol tidak melakukan pelaporan atau membuat laporan secara pribadi sendiri. Itu harus dari pihak pinjolnya. Masa DC Pinjol yang melakukan? Lucu. Ya, lagi pula bikin laporan ada Suswana bikin laporan di
Polres atau Polsek itu bisa diambil dari Google. Lagian bikin laporan mau diapain, mau dipidanain, nggak bisa dipidanain, cuma bisa diperdatain doang. Jadi kalau dapat informasi seperti itu atau kirimin foto seperti itu mah hoax dari Desa Pinjol buat kita, biar kita merasa takut. Waduh, saya takut nih, terancam, dia udah lapor polisi. Nggak usah takut teman-teman. Karena apa, Desa Pinjol akan berbuat apapun untuk menakut-nakutin kita. Jadi kalau emang Anda galbay di pinjol, udah nggak usah takut, santai aja, jalanin hidup Anda seperti biasa. Oke, kita lanjut. Kirim foto surat somasi yang berlogo OJK. Somasi apa yang harus disomasi? Jadi dapat foto kiriman somasi begitu, wah itu mah hoax, ya kan? Kalau mau nagih aja, datang, nggak ada surat somasi segala macem. Jadi teman-teman nggak usah percaya kalau dapat hal-hal kayak begitu. Udah, itu mah hoax, itu mah nggak ada, itu bohong, itu akal-akalan aja Desa Pinjol dalam penagihan, ya kan? Kita mah nggak usah takut. Karena apa? Yang penting kita galbay itu bukan karena memang kita nggak mau bayar. Emang kita udah nggak bisa bayar, kita udah nggak mampu, ya. Jadi nggak usah takut. Emang keadaan saya seperti ini. Ya, mau dikirim surat somasi, surat apa, ya kan, kepada kita, udah santai aja. Kalau bisa diblokir aja nomornya, biar Anda tenang, biar teman-teman merasa nyaman, nggak diganggu sama Desa Pinjol. Terus yang terakhir, kirim foto di mobil sedang dalam perjalanan menuju ke rumah. Teman-teman percaya itu sebenarnya hoax. Mana ada Desa Pinjol nagih 1 juta udah pakai mobil, berapa bensinnya, berapa uang tolnya. Jadi jangan percaya, nggak usah takut, itu mah bohong. Desa Pinjol itu nggak pernah pakai mobil untuk nagih 1 juta, nagih 2 juta, nagih 100 ribu, nagih 700 ribu, nagih 500 ribu. Pakai motor. Itu pun ada beberapa Desa Pinjol, ada beberapa pinjol yang punya desa lapangan. Dan nggak semuanya pinjol punya desa lapangan. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah percaya sama Desa Pinjol. Kalau memang dia mau mengancam, udah blokir. Nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah masalah terancam. Santai, tetap nyaman hidup, tetap jalanin hidup seperti biasa. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Satu aja pesan saya kepada semuanya, apabila teman-teman yang sampai saat ini tidak terlibat di pinjol, oke, jangan sampai Anda terlibat di pinjol. Terus kepada teman-teman yang sampai saat ini belum bisa bayar pinjol, tetap semangat, kerja keras, jangan panik, jangan takut, hidup seperti biasa, jalan hidup Anda seperti biasa. Kalau Anda memang bisa bayar, tapi kalau Anda memang bisa bayar, udah sampaikan kepada pinjolnya, kepada desanya, kalau memang ada, saya nggak bisa bayar, ya kan? Kalau Anda mau nagih ke rumah atau apa itu, silakan datang aja, nggak usah takut. Tapi kalau udah ancam-ancaman segala macam, udah blokir nomornya, ya kan?
Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah subscribe, share, like, dan komen. Semoga kalian semua selalu diberkahi, dilimpahkan rezeki yang banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.